Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua tingkat silahkan untuk memulai memimpin doa ya. Berdoa selesai. Baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan teks iklan. Sebelum Bapak masuk ke dalam inti materi, adakah yang sudah mengetahui apa itu teks iklan? Belum sama sekali? Baik, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks iklan. Teks iklan merupakan suatu media untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Teks iklan memiliki tujuan yaitu menarik, mendorong, serta membujuk khalayak umum untuk mengikuti arahan dari iklan yang telah kita buat. Nah, jadi itu ya nak, pengertian dari teks iklan dan tujuannya. Dari sini kalian sudah mengetahui apa itu teks iklan? Baik, jika sudah mengetahui, Bapak akan lanjut ke materi selanjutnya berkaitan dengan teks iklan. Teks iklan mempunyai ciri kebahasaan. Yang pertama, teks iklan itu bersifat persuasif, yaitu bersifat mempengaruhi. Di sini dapat kita dikatakan mempengaruhi itu tujuan dibuatnya teks iklan itu untuk mempengaruhi masyarakat, pembaca agar memiliki mindset untuk kita mengikuti arahan dari iklan yang sudah dibuat tersebut atau sudah dipublikasikan. Nah, jadi itu. Yang pertama bersifat persuasif, mempengaruhi. Yang kedua, iklan itu bersifat imperatif, yaitu ajakan, dorongan, serta larangan. Nah, iklan itu contohnya itu kata-katanya berkaitan dengan marilah, ayo, ayolah, dan janganlah. Nah, itu yang dinamakan ciri kebahasaan imperatif. Yang ketiga, iklan itu bersifat berirama. Nah, dalam pembuatannya itu mempunyai pengulangan nada. Nah, itu yang dinamakan berirama nak ya. Yang keempat, iklan itu harus singkat, padat, dan jelas. Nah, sebuah iklan haruslah bersifat singkat, padat, dan jelas. Karena apa? Jika iklan itu panjang, maka orang yang akan membaca itu menjadi bosan akan iklan yang sudah dibuat. Nah, juga iklan kalau bersifat ditayangkan di televisi, kalau panjang itu menambah durasi, karena durasi itu setiap menitnya itu orang yang mempublikasikan itu mengeluarkan uang yang lebih banyak. Jadi semakin banyak menit yang ditayangkan, maka semakin banyak juga biaya yang akan dikeluarkan. Nah, jadi itu ya nak. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu iklan itu bersifat positif. Nah, iklan itu bersifat positif itu maksudnya iklan itu tidak menjelek-jelekan produk orang lain. Iklan itu bersifat positif itu harus memfokuskan kepada iklan yang sudah dibuat, tidak menjelekkan iklan orang lain. Nah, kalau kita sudah lihai membuat iklan, jadi janganlah membuat iklan itu tidak kita membuat iklan menjelek-jelekan produk orang lain, itu nggak boleh nah ya. Baik, iklan itu bersifat fakta. Maksudnya fakta itu, iklan itu harus menjelaskan apa yang sebenarnya yang akan kita iklankan. Maksudnya apa? Jika kita berjualan baju, maka iklan yang kita buat itu yaitu iklan baju. Jangan kita iklankan sebuah iklan baju kita jualan minuman, itu kan tidak sinkron ya nak. Jadi iklan itu harus bersifat fakta, menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi itu berkaitan dengan ciri kebahasaan. Sampai sini sudah paham anakku? Nah, jika sudah paham, Bapak akan masuk ke fungsi teks iklan. Yang pertama, sebagai media persuasif.
Nah, seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, media persuasif ini bersifat mempengaruhi masyarakat agar mengikuti iklan yang telah kita buat. Semisal Bapak membuat iklan sabun. Nah, iklan sabun itu Bapak kan membuat iklan kan di situ. Nah, tujuannya itu untuk kalian itu membeli produk sabun yang telah Bapak buat. Ya, jadi itu Bapak itu membuat iklan semenarik mungkin agar kalian semua tertarik dengan iklan yang telah Bapak buat. Yang kedua, iklan itu sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Contohnya saja waktu kita di COVID-19 itu gencar-gencarnya Kementerian Kesehatan itu membuat iklan layanan masyarakat untuk menjaga kebersihan, memakai masker, menjaga jarak. Nah, itu dinamakan iklan layanan masyarakat. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu iklan itu bertujuan untuk mempopulerkan jati diri agar lebih terkenal. Nah, seumpamanya Bapak akan menyalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Nah, Bapak itu membuat suatu baliho. Baliho itu termasuk dari iklan. Nah, tujuan dari Bapak itu membuat baliho itu bertujuan untuk menarik simpati masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan khususnya. Nah, itu Bapak bertujuan untuk menarik simpati masyarakat Sumatera Selatan itu agar masyarakat itu tahu rasanya Bapak akan menyalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Calon Gubernur Sumatera Selatan. Jadi itu maksud dari iklan sebagai mempopulerkan jati diri agar lebih terkenal. Sampai sini paham nak berkaitan dengan fungsi teks iklan? Nah, jika sudah paham, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu jenis-jenis teks iklan. Nah, dari jenis-jenis teks iklan itu ada dua pola penyajian. Yang pertama itu media cetak dan media elektronik. Jika media cetak itu ditayangkan, ditampilkan dalam bentuk koran, bentuk majalah, nah itu yang dinamakan iklan media cetak. Iklan media elektronik itu bersifat media digital, contohnya televisi maupun televisi, internet, itu dinamakan dengan media elektronik. Sifat iklan. Nah, sifat iklan itu ada dua juga. Yang pertama, iklan itu bersifat niaga. Niaga itu maksudnya tujuan kita mempublikasikan itu bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Jadi semua Bapak ingin membuat iklan baju. Nah, tujuan Bapak membuat iklan itu kan bertujuan untuk konsumen itu mengetahui dan membeli produk yang Bapak buat. Jadi itu yang dinamakan iklan niaga, agar Bapak mendapatkan suatu keuntungan. Benar sekali. Yang kedua, yaitu iklan itu bersifat non niaga. Nah, non niaga di sini maksudnya ketika Bapak membuat iklan, kalian membuat iklan layanan masyarakat seperti edukasi cara menjaga kebersihan, bagaimana merawat lingkungan, itu merupakan iklan bersifat non niaga, bertujuan tidak untuk mendapatkan suatu keuntungan, melainkan untuk mengedukasi masyarakat akan tentang menjaga kebersihan maupun menjaga lingkungan. Nah, dari jenis-jenis iklan ini sudah paham nak? Nah, jika sudah paham, baiklah, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.40, maka pelajaran kita hari ini sudah habis ya nak. Bapak lanjutkan di minggu depan di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum Bapak mengakhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Alhamdulillah. Nah, pelajaran kita sudah selesai. Silakan kalian mengulas kembali atau mencari tahu berkaitan dengan teks iklan. Nah, Bapak berikan tugas berkaitan teks iklan. Kalian silahkan buat teks iklan, baik itu teks iklan niaga maupun teks iklan non niaga. Nanti kita akan bahas bersama di pertemuan yang akan datang. Nah, Bapak berpesan kepada kalian semua, jangan malas-malas untuk belajar, karena belajar itu tidak
bukan tidak ada gunanya. Belajar itu sangat berguna sekali untuk menambah wawasan kalian tentang ilmu pengetahuan. Baik, semangat terus untuk belajarnya, untuk meraih cita-cita dan membanggakan kedua orang tua. Di sini Bapak ingin undur diri. Jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf kepada Allah SWT. Mohon maghfirahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.